Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum saya mulai dengan pembacaan doa, coba kita terapkan sikap disiplinnya. Yang rambutnya belum dikucir. Ya, ada sampah nggak? Nih ada sampah nih. Kita beresin dulu. Nah, ya coba kedisiplinannya. Semua bajunya sudah dimasukkan? Dah ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa membaca Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Saya absen terlebih dahulu. Yang saya absen silahkan angkat tangannya. Ya. Oke. Hari ini ada yang dispen ya? Berapaan? Fatani. Lomba apa Fatani? Oke, saya absen. Aisyah ada? Aisyah ada. Arfadio Sofian? Hadir. Excel dan Ayaksa. Brian, Davin, Fatani, dispen ya. Kaila Larasati, oh dispen juga. Kenanga, Lionel, Muhammad Farzan, Muhammad Gibran, Raina sakit, Raka Pradana, Renat ada, Rinjani, Kalista Edelin, Dimas Muhammad, ada, Fabian Kholik Ibrahim, Ibrahim Kenzo, oke, Kaisar, Keira, oke, Nabila, ada ya, Prajnahastu, oke, Prameswari, Risang, juga. Oke, alhamdulillah semuanya sudah terabsen. Ada yang tahu pada hari ini kita mau membahas tentang apa? Babnya apa sih? Nabi, terus Nabi dan Rasul. Di buku kamu tuh ada namanya Nabi dan Rasul. Coba Bapak mau tes dulu deh. Nabi dan Rasul yang wajib kita iman itu ada berapa sih? 25. Nabi paling akhir? Nabi Muhammad, pintar. Paling awal? Adam. Nabi yang mukjizatnya dapat membelah lautan tuh Nabi apa? Nabi Musa alaihi. Kalau Nabi yang mukjizatnya tidak mempan dibakar?
Nabi Ibrahim. Oke, good. Nah, menurut kamu Nabi dan Rasul itu sama apa enggak sih? Beda. Benar beda atau sama? Yakin beda? Yakin. Kenapa beda? Apa yang membedakan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa Nabi dan Rasul itu berbeda? Kenapa Allah tuh nggak nyiptain Nabi aja atau Rasul aja? Kenapa ada Nabi dan Rasul? Nah, hari ini kita sama-sama akan membahas tentang pertama pengertian Nabi, kemudian pengertian Rasul, kemudian perbedaannya. Kemudian kita juga akan membahas tentang sifat-sifat Nabi, ya, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi, ya. Terus kita juga akan membahas nama-nama Nabi, yaitu ada 20. Nanti kita akan coba menghafal, ya, menggunakan lagu-lagu. Nanti kalian silahkan ciptakan sendiri nadanya. Oke, nanti saya akan memberikan sebuah lembar kerja. Di situ kalian isi, ya, berdiskusi dengan temannya masing-masing. Misalnya nanti kamu punya pendapat, disimpan dulu pendapatnya. Setelah itu baru kamu sampaikan, pendapat aku Nabi itu seperti ini loh, Rasul itu seperti ini loh. Jadi semua kelompok berkontribusi terhadap pendapatnya masing-masing. Semua anggota memberikan pendapatnya masing-masing. Setelah itu pendapatnya disatukan. Pendapat mana yang mau kita tulis dan kita jelaskan di depan. Gitu. Ya, nanti kamu akan menjelaskan di depan. Setelah itu baru kita sama-sama menghafal nama-nama Nabi dan Rasul dan kamu akan maju ke depan kembali. Ya. Dan terakhir kita sama-sama akan melakukan assessment, yaitu menggunakan kuisis. Kalau tadi kan kelompok, sekarang kuisisnya masing-masing, sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Oke, sekarang silahkan semuanya menghadap ke depan. Kita melihat atau menonton film Nabi. Kira-kira filmnya tentang Nabi siapa ya? Ya. Oh iya boleh, silakan. Nah. Oke. Perhatikan di depan ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi Bentar. Biar suaranya lebih besar. Ini adalah kisahnya Nabi Nuh. Ya. Kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai meningkat. Nuh dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya
agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir karena kasih sayangnya kepada anaknya. Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar.
dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nah ya, itu film tentang kisah Nabi siapa? Mukjizatnya apa tadi Nabi Nuh? Membuat sebuah bahtera atau kapal ya yang dapat melindungi Nabi Nuh dan kaumnya dari banjir yang besar. Saya yakin dari kamu sudah bisa membayangkan kira-kira bagaimana sih nanti jadinya kalau ada masa di mana tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia. Kamu bisa bayangkan nggak dunia ini bagaimana hancurnya? Ya, jika tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus. Sekarang kamu baca di buku paket ya tentang nabi dan rasul. Setelah itu kamu mengerjakan LKPD di sini, ya, lembar kerja peserta didik. Tadi saya sampaikan semua orang berhak menyampaikan pendapatnya, kemudian disepakati pendapat mana yang akan ditulis di lembar kerja peserta didik. Bisa dipahami? Ya, sekarang dibaca dulu sambil saya bagikan LKPD-nya. Boleh? Ya. Tentang Nabi dan Rasul, ditemati perbedaan Nabi dan Rasul. Sekarang dibaca dulu ya. Silahkan dibaca masing-masing. Kemudian silahkan temukan perbedaan Nabi dan Rasul beserta pelajaran yang kamu dapatkan di film tersebut. Mana nih? Buka bukunya dong. Halaman berapa? Coba ditanya halaman berapa? Tuh, 106. Ya, ambil aja. Gak apa-apa. Di sana. Boleh aku perpus dulu. Kenapa? Boleh. Ya. Oke. Ya, dibaca itu. Dibaca masing-masing. Kemudian silahkan saling berpendapat. Ya. Kemukakan pendapat kamu. Setelah itu tarik kesimpulan dari setiap masing-masing pendapatnya dan ditulis di lembar kerja. Iya. Belum dibaca dulu dong. Dibaca terus saling berpendapat. Ya, semuanya harus berkontribusi.
waktunya untuk membaca 5 menit. Dibaca dulu nanti saya sampaikan lagi gimana teknisnya ya. Ayo. Udah semua, taruh sini aja. Thank you Davin. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Sudah dibaca semuanya? Sudah selesai membacanya? Kelompok ini udah selesai?
Iya. Kelompok ini sudah selesai baca? Oke. Kelompok ini sudah selesai membacanya? Dah. Oke. Kalau sudah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kisah Nabi dan Rasul. Salah satunya yaitu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, di sini ada LKPD. Kamu tulis dulu nama anggotanya semua ya. Ditulis, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian setelah kamu mengamati video kisah Nabi Nuh yang ditayangkan ya, diskusikan pertanyaan berikut. Mengapa Allah perlu mengutus Nabi dan Rasul ke dunia ini? Ya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki bimbingan dari mereka? Diskusikan. Misalnya Davin punya pendapat, Farzan punya pendapat. Nah, disatukan pendapatnya, ditulis di sini. Terus kalau sudah, boleh masuk. Perbedaan mendasar. Nah, di sini kita belajar tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada jumlahnya. Kemudian kewajiban menyampaikan, penerimaan wahyu dan target dakwah. Terus dilanjut dengan sifat-sifat Rasul. Ada sifat wajib dan sifat mustahil. Diisi misalnya sifat wajib yang pertama apa, sifat mustahilnya apa. Setelah itu kita sama-sama menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan bekerja dan saling menyampaikan pendapatnya. Oke. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki bimbingan dari mereka? Coba, apa yang terjadi? Kamu ada pendapat ya? Kamu ada pendapat ya? Coba saling satukan pendapatnya. Menurut saya, kalau misalnya kita nggak punya nabi, gini. Menurut saya, kalau kita nggak punya nabi, ini. Baru ditulis. Oke? Waktu pengerjaannya 15 menit dari sekarang. Oke? Iya. Maksudnya lengkap? Lengkap dong. Harus diawali dulu. Menurut pendapat kelompok kami,
Oh, bentar. Kenapa? Iya. Oh ini tuh HP, boleh. Ya. Mau ambil HP? Areta aja. Udah, oke Areta. Bagus juga tulisannya. Ayo coba tuh bantu temennya dong. Saling berdiskusi, ayo. Kenapa ini? Udah, cuci tangan sana. Cuci gantian. Satu-satu. Mana? Udah? Ini baru sedikit nih. Mana lagi? Iya, saya belum contoh itu. Apa belum syarat. Wah, jumlah Nabi sama Rasul itu bukannya Ayo, 300.000. Diskusi makanya. Udah lupa. Jumlah keseluruhan yang wajib diketahui dan yang tidak wajib diketahui. Jadi nggak boleh, kan diskusi nggak boleh ngasal. Misalnya Davin yakinnya berapa, terus misalnya Davinnya yakinnya segitu, Farzan berapa, terus kamu berapa, semuanya coba diskusi. Oh ya udah, kita yakinnya segini, ditulis. Banyak Nabi atau Rasul? Nabi. Lebih banyak Nabi daripada Rasul. Kalau Rasul itu Diskusinya sama teman dong. Diskusinya sama teman coba. Kan disuruh baca. Apa? perbedaan dasar. Nabi dan Rasul. Kenapa tuh? Sekarang bagian ini. Sekarang diskusi. Ini udah. Belum, Kak. Oke. Oh, bagi tugas, ya. Nih, Rasul. Kebalik dong. Hah? Apaan? Apa? Nabi kan ada 25. Berarti Nabi sama Rasul dua. Iya, berarti Nabi 20, Rasul 5. Iya gitu. Tadi Nabi 5, Rasulnya 5. Itu Nabi dan Rasulnya maksudnya yang keseluruhan ya. Yang bukan hanya yang wajib kita ketahui, tapi keseluruhan. Keseluruhan Nabi dan Rasul. Bukan sekedar yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui, tapi
ke semua keseluruhan. Ada berapa? Kan yang wajib kita imani atau ketahui ada 25. Di luar itu ternyata banyak nabi dan rasul. Kira-kira berapa? Coba diskusi. Ada nggak di buku? Waktunya 10 menit lagi. Kenapa? Oh ingat, siap. Udah yuk fokus yang lain kerjain. Waktunya 10 menit, selesai tidak selesai. Nanti nilainya kita akan kalkulasikan. Ya. Ya, semuanya. Yang wajib kita imani dan yang tidak wajib kita imani. Gak gitu, bukan. Nah, nanti saya jelasin nanti. Di mana? Halaman?
Mana coba? Mbak Gafir, surat Gafir. Apa sih ini nih? Secara pasti saya tahu dapat tulis selain Allah Subhanahu wa taala tulisannya. Iya, ada. Kan sumber itu nggak cuma satu, ada beberapa referensi sumber. Yuk, waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Tahu? Yuk, diisi yang kamu bisa isi dulu. Diisi yang kamu bisa. Ya, artinya aja. Ya. Rasul itu wajib. Dia itu punya tanggung jawab. Udah. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 2 dikit lagi nih. Dikit lagi. Ya, 5 menit selesai tidak selesai, maka wajib disampaikan hasil diskusinya. Ya? Belum? Dikit lagi. Penerimaan wahyu itu, Nabi itu membawa syariat baru atau enggak? Kalau Rasul membawa syariat baru atau enggak? Wahyu baru apa enggak? Ih. Bapak kalau Rasul ada di gunung nggak? Maksudnya? Jumlahnya. Ada kali, coba cari. Ada. Sama sekali. Atau yang kamu pernah baca atau pernah kamu dengar ceramah yang pernah kamu ketahui. Pernah saya ceramah. Sama sekali. Yakin? Dua menit lagi.
Yuk, ditulis semampunya hasil diskusinya. Ini masih kosong Ini Pak, udah dapat atau 2. mungkin Prames taunya berapa perbedaannya target dakwah? Boleh, boleh. Yuk. Kalau misalnya nggak bisa jawab, jawab pertanyaan yang lain yang menurut kamu bisa jawab. Udah. Yuk. Dakwah itu kayak menyampaikan. Dakwah itu ngajak orang. Ngajak orang untuk masuk Islam, untuk berbuat kebaikan. Target dakwah. Pas Islam belum nyampe ke Indonesia, yang orang yang meninggal duluan sebelum beragama Islam gimana Pak? Maksudnya? Misalnya Islam baru ada di mana Pak? Di Mekah gitu. Terus belum nyampe Indonesia nih. Terus orang yang mati duluan yang di Indonesia ini gimana Pak? Meninggal duluan. Apanya? Maksudnya yang Kan gimana? mereka belum Islam. Yaitu hanya Allah yang tahu. Tapi menentukan. adil nggak? Adil. Kalau Allah tuh pasti adil. Allah pasti adil. Gitu. Ayo udah beres belum? Coba. Rasul nih target dakwahnya gimana? Target dakwah? Ayo kamari gitu. Oke, sudah ya. Kita diskusinya cukupkan. Saya minta silakan dari kelompok satu, mana kelompok satu? Ini kelompok satu. Oh, kelompok tiga. Kelompok satu yang mana? Oh, ini berarti. Nah, diam-diam baik. Yuk kelompok satu silakan maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Hah? Ini Rasul aja gak tahu berapa. Ya udah nggak apa-apa, seadanya aja. Oh, ya. Gak apa-apa, yang lain juga belum semua. Nanti kita bahas sama-sama. Oke. Yang lain silahkan mendengarkan. Siapa tahu ada perbedaan pendapat dari masing-masing kelompok. Ya silahkan disampaikan. Oke. Ya. Saya gini aja, saya pegang. Kamu jelasin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Davin Saya Keira. dan ingin memberi hasil tentang diskusi kami. Oke. Nomor 1, mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu Yang lain mengutus dengarkan. nabi dan rasul ke dunia? Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki bimbingan dari mereka? Menurut kami, jika tidak ada nabi dan rasul, dunia akan menjadi sesat. Contohnya di dalam cerita Nabi Nuh, orang-orang atau umat Nabi Nuh mulai kelamaan menjadi durhaka dan kafir. Oke, good. Terus? Perbedaan Nabi dan Rasul. Ayo. Perbedaan jumlah nabi dan rasul. Menurut kita nabi itu yang wajib kita ketahui ada 25 dan Oke. yang tidak wajib diketahui ada 336.000. Dan kalau rasulnya belum tahu, Pak. Oh, belum dapat ya. Ya. Next. Terus kalau nabi itu kewajiban menyampaikan tidak wajib, sedangkan rasul wajib menyampaikan wahyu Allah. Kalau penerimaan wahyu sama target dakwah belum, Pak? Belum. Oke. Sekarang sifat wajib dan sifat mustahilnya. Coba dibacakan. Ya, setelah. Kalau sifat Rasul itu yang wajib tuh ada sidik, artinya itu perkataan Nabi itu selalu benar. Oke. Terus sifat mustahil itu kizib, jadi kayak Rasul tuh nggak bohong atau dusta gitu. Terus ada amanah, sifat wajibnya, amanah itu dapat dipercaya. Terus kalau sifat mustahilnya ada khianat yang tidak bisa dipercaya. Oke. Biar Ya. sifat mustahil.
Apa? Ini. Yang bingung. Oke. Apa maksudnya gimana? Nyampe ini berlawan. Baca deh. Gimana sih? Tablik. Tablik menyampaikan perintah. Kedengeran nggak suaranya? Tablik menyampaikan perintah Allah tanpa disembunyikan. Oke. Khidmah artinya menyembunyikan. Fatanah, setiap nabi dan rasul cerdas dan cerdik. Sifat Musailah, baladah, bodoh atau idiot. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh dulu. Sekarang silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Apakah ada perbedaan dengan kelompok 1? Oke. Nggak dibawa kertasnya? Oh, oke. Ya. Assalamualaikum dulu, perkenalan. Tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala perlu pertanyaan. Yang kencang suaranya dong. Mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu mengutus nabi dan rasul ke dunia? Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki bimbingan dari mereka? Allah Subhanahu wa taala perlu mengutus nabi dan rasul ke dunia karena agar manusia dapat menerima firman Allah, mendapatkan petunjuk dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia menuju jalan yang benar. Jika manusia tidak mendapatkan bimbingan dari mereka, Nabi dan Rasul, maka umat manusia akan tersesat dalam kurung menuju jalan yang salah. Nomor 2. Perbedaan Iya benar, perbedaan. Ya. Perbedaan jumlah antara nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui terdapat 25 rasul. Namun sebenarnya jumlahnya secara umum tidak tetap dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tetapi tidak hanya 25 rasul dan nabi yang berada menurut Al-Ghafir ayat 78. Perbedaan kewajibannya untuk menyampaikan bahwa nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Namun kebalikannya, rasul itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Target. Iya, ini kan target dakwah. Target. Sifat-sifat Rasul. Sifat sidik. Artinya benar. Sifat mustahil. Hizib artinya bohong. 2. Fatana artinya cerdas. Sifat mustahil khianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Tablik artinya menyampaikan. Sifat mustahil kitman artinya menyembunyikan. 4. Amanah artinya dapat dipercaya. Sifat baladah artinya bodoh. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Di bawah. Sekarang kelompok 3 silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 3. Ketika temannya berada di depan, semuanya menghadap ke depan ya, menghargai. Ya. Oke, yuk. Ada apa? Oke, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu mengutus nabi dan rasul ke dunia? Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki
kami adalah Allah Subhanahu wa taala perlu mengutus nabi dan rasul ke dunia untuk menyeru kepada kaumnya menuju ke jalan kebenaran. Jika manusia tidak memiliki bimbingan dari mereka, manusia tidak akan memiliki akhlak sempurna, akan tersesat dalam kedustaan dan tiada kabar dari mereka. Oke. Next, perbedaannya? Perbedaan mendasar istilah tampil di bawah ini untuk membedakan antara nabi dan rasul. Perbedaan dari jumlah nabi. Agak keras suaranya. Nabi 25, jumlah dari nabi 25 orang dan jumlah dari rasul 5 orang. Kewajiban menyampaikan belum diisi. Oke. 3. Penerimaan wahyu. Dari nabi ada Adam, Idris, Hud, Soleh, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, dan Yahya. Dari rasul ada Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Oke. Terus? Nomor 4, target takwa belum terisi. Belum terisi. Nah, siapa? Oke. Sifat-sifat Rasul. Satu, sifat wajibnya sidik, artinya benar. Sifat mustahilnya kizib, yang artinya dusta atau bohong. Yang kedua, sifat wajibnya yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat mustahilnya khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sifat wajib nomor 3, tablik, yang artinya menyampaikan. Sifat mustahilnya kitmin, yang artinya menyembunyikan. Sifat wajib nomor 4, fatana, yang artinya cerdas. Sifat mustahilnya barodah, yang artinya bodoh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya. Yang terakhir silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusi tentang tujuh beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Terus? Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu mengutuskan nabi dan rasul ke dunia? Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki bimbingan dari mereka? Menurut kelompok kami, karena Allah yang mengutuskan nabi dan rasul ke dunia agar manusia dapat membimbingnya dengan menaatkan cara nabi dan rasul dan mereka tidak salah ajaran yang manusia lakukan. Oke. Good. Terus selanjutnya adalah perbedaan nabi dan rasul. Kalau dilihat dari jumlahnya, nabi itu ribuan, tetapi manusia tidak tahu secara pasti namanya dan jumlahnya. Rasul itu yang wajib diketahui itu ada 5, yaitu Muhammad, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Musa. Terus? Sifat Rasul. Yang pertama itu sidik, artinya benar. Sifat mustahilnya itu kizib, artinya bohong atau dusta. Oke. Yang kedua amanah, itu dapat dipercaya. Sifat mustahilnya khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya menyampaikan kebenaran. Sifat mustahilnya kitman, yang artinya menyembunyikan kebenaran. Yang keempat fatanah, artinya cerdas. Sifat mustahilnya baladah, yang artinya bodoh atau idiot. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh duduk. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melakukan diskusi dengan baik dan menyampaikan hasilnya. Di sini
Silakan menghadap ke depan. Saya akan memberikan penjelasan dan ada beberapa informasi yang perlu kita luruskan sama-sama ya. Kita nyalain dulu. Oh, mati ya? Nyala nggak, Davin? Nyala. Nyalain Davin. Nah. Okay. Yang pertama adalah tadi bagaimana jadinya apabila di dunia ini Allah tidak mengirimkan nabi atau rasulnya untuk membimbing kita. Tadi Bapak lihat hampir semuanya jawabannya betul. Pertama yang terjadi adalah manusia penuh dengan kesesatan. Ya, apa yang tadi terjadi pada video di film Nabi Nuh? Manusia bukannya menyembah Allah, tapi justru menyembah berhala. Patung yang mereka sembah bukan Tuhan. Itu sebuah kesesatan atau bukan? Makanya Allah menurunkan Nabi dan Rasul supaya ngajak Nuh, Muhammad, Ibrahim, ajak umatmu. Ya, ajak untuk apa? Ajak untuk kembali menyembahku. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu awalnya memang menyembah Allah, tapi karena dibisikkan oleh setan, akhirnya mereka menyembah kepada berhala. Diutuslah Nabi, seorang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad untuk mengajak dari yang sesat menjadi kepada jalan yang lurus. Ada satu hal yang belum kamu sampaikan, yaitu apabila Allah tidak mengutus seorang Rasul dan Nabi ke dunia ini, maka kita tidak pernah mengenal siapa Allah. Benar gak? Kita tahu Allah itu dari mana? Dari ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Coba bayangkan, Allah gak ngutus Nabi Muhammad, apa jadinya sekarang? Dulu ada masa namanya masa jahiliyah. Itu masa-masa sebelum Islam datang ke negeri Arab. Anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh, bayi dikubur hidup-hidup. Gak mengenal Allah, menyembahnya berhala. Atas izin Allah, Allah mengutus yang namanya seorang Nabi Muhammad SAW. Diajak menuju kebenaran. Ternyata membunuh itu gak boleh loh. Meminum khamar itu gak boleh loh. Ini loh cara kita beribadah kepada Allah. Ini loh cara kita menyembah Allah. Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson. Jadi dengan adanya Nabi dan Rasul, maka hidup kita terarah. Punya tujuan, tahu cara beribadah, tahu siapa Allah. Tahu bagaimana cara menyembah Allah. Itu ya. Nah, kemudian apa perbedaan Nabi dan Rasul? Satu, Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu, akan tetapi ia tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Itu Nabi. Kalau Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dan wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Coba Davin diulang, apa perbedaannya tadi? Nabi tidak wajib untuk menyampaikan wahyu Allah. Rasul itu wajib menyampaikan wahyu Allah. Nah, salah. Berdasarkan jumlah, dalam beberapa versi dikatakan jumlah nabi itu sebenarnya ada 124.000 orang yang tidak wajib kita ketahui. Dan Rasul itu ada sekitar 313 orang. Berapa nabi? 124.000 orang. Kalau Rasul 313 orang. Ya. Namun pada akhirnya kembali lagi seperti yang ada di buku kalian, yang pasti itu hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian perbedaan dalam menyampaikan wahyu. Kalau Nabi itu tidak wajib untuk menyampaikan wahyu.
Tapi kalau Rasul sudah pasti wajib untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya. Kemudian dalam penerimaan wahyu, Nabi itu tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Kalau Rasul sudah pasti membawa syariat baru. Dan terakhir ada target dakwah. Kalau Nabi itu target dakwahnya untuk menguatkan keimanan orang-orang yang sudah beriman. Tapi kalau Rasul, target dakwahnya adalah kepada orang-orang yang memang belum beriman atau belum mengenal Allah. Paham gak perbedaannya? Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, itu perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian untuk sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Satu, kita mengenal yang namanya siddiq. Ya, kemudian ada juga amanah, ada tabligh, ada fatonah. Siddiq itu apa Pak? Siddiq itu artinya Nabi selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Yang kedua amanah, artinya Nabi itu senantiasa selalu dapat dipercaya. Ya, yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa dikurang, tanpa ditambah. Itu namanya sifat tabligh. Dan yang keempat, Nabi itu selalu fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Ya, diulang, ada berapa sifat Nabi yang wajib? 4. 1, 2, 3, 4. Fatonah. Kemudian sifat mustahil. Kalau ada sifat wajib, maka ada sifat mustahil. Sifat wajib itu sudah pasti ada di diri Nabi. Kalau sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi. Yang pertama ada namanya sifat kizib. Mustahil Nabi itu punya sifat suka bohong. Kalau kita suka bohong gak kita? Suka gak? Walaupun suka, mungkin yang namanya manusia pernah melakukan yang namanya bohong. Tapi kalau Nabi tidak mungkin ia berdusta. Kebayang kalau nabinya bohong, gimana umatnya? Ya. Yang kedua, khianat. Apa itu khianat? Gak bisa dipercaya, udah dikasih jabatan, gak bisa dipercaya, korupsi. Nah, itu namanya berkhianat. Mungkin gak Nabi berkhianat? Tidak mungkin. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Jadi gak mungkin Nabi itu menyembunyikan sesuatu yang sudah Allah perintahkan. Misalnya Allah merintahin kamu sholat 5 waktu. Kasihan deh sama umatku, aku nyuruhnya 3 aja deh. Enggak, kata Allah 5 ya 5. Ya. Dan yang terakhir adalah baladoh. Baladoh itu artinya bodoh atau lemah akalnya. Gak mungkin Nabi itu memiliki sifat baladoh. Sudah pasti fatonah. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Diulang tadi, ada berapa jumlah nabi yang wajib kita? Ada berapa jumlah nabi di seluruh dunia ini? 124.000. Kalau Rasul 313. Yang wajib kita imani 25. Kenapa Pak? Kok cuma 25 yang wajib kita imani? Kenapa? Di antara 124.000 nabi dan rasul yang 313 itu kenapa hanya 125 nabi yang wajib kita imani? Pinter, ya tepuk tangan buat Lionel. Karena hanya 25 nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Sudah hafal belum? Sudah? Oke, coba saya minta nanti setiap kelompok maju kemudian menyanyikan lagu Nabi dan Rasul sesuai dengan versinya masing-masing. Sekarang saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit untuk latihan dan menghafal nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Yo, silahkan.
Satu kali aja. Satu kali aja. Ismail saya mana ini nggak latihan? Coba saya pengen. Oh iya. Udah hafal tapi ya. Oke. Udah hafal? Aduh, gimana dong kalau belum kurang hafal? Udah aman pernah nggak hafal? Iya. Zakaria yang Isa, akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itu boleh Pak, tuliskan dulu. Cukup sekali aja. Ya. Berarti al-Mustafa tuh yang mendapatkan petunjuk. Kalau wal akhiru khatimul anbiya. Wal akhiru khatimul anbiya itu artinya akhir daripada nabi. Akhir daripada nabi itu siapa? Nabi penutup. Nah, kalau ada tiba-tiba nabi ngaku setelah nabi, nah berarti nabi mustahil. Kenapa orang-orang sholat yang misalkan yang udah tua-tua isinya hitam? Oh, kenapa orang-orang yang sholat Banyak kebanyakan sujud? itu? Ya, jadi memang ada orang-orang yang dia itu ahli ibadah, ya. Karena saking sering sujud sampai hitam. Tapi jangan juga disengajain. Misalnya kamu taruh batu, saya pengen dilihat orang supaya ibadahnya rajin, tempelin batu di bawahnya, digosok-gosok jidatnya, ya nggak bisa. Ini bukan berarti menandakan perilaku seseorang. Ini hanya simbol aja. Oh ini orangnya suka sholat. Gitu. Itu Habib kagak pada gitu. Kan sujud banyak. Iya. Ya tergantung orang lah, beda-beda. Sudah bisa kita mulai ini? Oke, sudah bisa kita mulai? Sudah siap? Saya acak ya. Kelompok pertama yang maju silakan kelompok 3. Ya kelompok 3 silakan maju. Iya. Gantian kan tadi udah kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang kelompok 3. Ayo maju sama aja. Gak bawa buku kan Pak? Enggak dong, dihafal. Belum hafal? Kan dihafal, yuk. Ya gak apa-apa. Ya. Oke, merapat. Oke semuanya, tolong hargai. Dari kelompok 3 akan menampilkan lagu tentang Nabi dan Rasul. Mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Sampai Soleh, Ibrahim, Lut, dan Ismail, Ishak, dan Yakub, keturunan suci, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Inilah nama utusan Allah dari awal zaman hingga akhir. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sebelum Muhammad. Wih, tepuk tangan. Keren. Bagus.
Ada yang tahu nggak itu diambil dari lagu apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Hebat ya, bisa jadi lagu nama-nama Nabi. Next, saya minta yang selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dua kali ya. Dua kali ya. Maunya kali. Yuk. Dapat dong. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, tepuk tangan. Keren. Boleh dulu. Kencang banget. Kecepatan. Oke. Kalau tadi diambil dari lagu apa? Cicak diri. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Wah, cuma berempat, nggak apa-apa. Dirapin dulu itu, Dapin bajunya. Nah, rapin dulu. Ya rapi dong. Siap? Iya, agak rapat. Mulai ya. 1, 2, 3. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wa anbiya'il mursalin uluhu mukramun. Sholawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Terus? Ulang. Pak ada under apa tadi, Bro? Oh ya udah ulang. Enggak apa-apa. Jangan terkecoh dong, ulang. 1, 2, 3. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul al-anbiya'il mursalin mukram. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Terus? Nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Terus? Ada Ini kenapa? Ulang dari Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Udah. Oke, tepuk tangan. Next, kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan. Yesus sendiri. Ya, kelompok 4 terakhir.
Yuk. Oke. Aduh. Ya. 1, sudah siap? 1, 2, 3. Salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua ialah mulia. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wa'aliyul Fatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Oke, tepuk tangan, keren. Nah, alhamdulillah berarti kelas 81 dan 82 sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Tepuk tangan. Tadi ada yang nanya, Pak, nanti yang nggak datang gimana? Berarti susulan sendiri sama saya. Ya, susulan sendiri. Kenapa? Karena itu untuk nilai kalian juga. Ya. Oke, sekarang saya kasih waktu 5 menit persiapan untuk kuisis. Dan kuisis ini dikerjakan mandiri sendiri-sendiri. Materi kuisisnya bagian A saja atau sampai B? Sampai yang tadi kita pelajari semua. Sampai di sini berarti. Dah, Davin. Sama-sama. Ada Idris, Nuh, dan Hud. Sinyalnya jelek. Yuk waktunya digunakan sebaik-baiknya. Ini kuisis untuk nilai ya masing-masing. Tadi sudah saya dapatkan nilai kelompoknya. Sekarang silakan masing-masing assessment. Jumlah soalnya sedikit. Cuma 30. Kemarin 20. Oh 20, kan beda gurunya. Ini mah Pazio. Oke, yang laki-laki boleh silakan sambil ngambil handphone ya. Dua 4.000 ini ada sana. Boleh. Kan belum mulai. Kerjanya boleh sambil baca nggak, Pak? Enggak dong. Ya. Yang perempuan silahkan.
Yang udah silahkan login dengan kode 731865. Dibuka kuisisnya. Scan-nya. Nggak ada scan-nya. Ya Wayground. Sekarang namanya Wayground. Hah? Nih. 731865. Oke, sambil informasi ya anak-anak, untuk minggu depan kita akan mengadakan kegiatan keagamaan. Ya. Minggu depan hari Rabu. Nah, di mana? Di Triji. Keagamaannya 4 dan 5. Oke, di sini baru yang gabung ada Lionel aja. Belum dapat. Ya, kertas yang buat bayar itu loh. Oh iya, nanti berarti. Nanti dikasih. Hah? Kahoot Quizzes, Wayground. Oh iya lupa. Sekarang namanya Wayground. LKPD-nya saya kumpulin ya, saya minta. Sendiri-sendiri. Sekarang asesmen sendiri-sendiri, tidak mencontek, tidak bekerja sama. Dah, yuk ditutup bukunya. Ya. Masuk dong. Kan asesmen. Ini asesmen pribadi. Minta hotspot kan, minta hotspot. Wih, HP-nya baru tuh. Siapa aja, Pak? Coba lihat. Ya. Udah, Zan? Udah, Pak. Oh ya. Rinjani udah bisa belum, Rinjani? Ya? 731865. GB. Kenapa nggak pasang wifi ya? Keluar ya? Tapi harus kuota juga. 2 GB. Gede banget. Siapa lagi yang belum bisa gabung? Udah bisa? Login dong, pakai akun belajar. Gak apa-apa. Itu yang belum login. Udah. Ya. Oke, pelan-pelan aja. Hah? Udah. Iya. Ketauhidatan itu artinya mengesahkan Allah. Ajaran yang mengesahkan Allah. Berarti Allah satu. Iya, Allah satu. Yes. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang jangan keluar. Enggak. No open book. Enggak.
Iya. Belum bisa. Nggak bisa connect apanya? Pakai data nggak? Ya, aku pakai data sendiri. Tapi belum bisa. Ada kuotanya? Aku pakai kuota kok. Ini. Kuotanya ada. Ada. Banyak kok kuotanya aku. Dan ya. Udah aku ini banget. Coba. Wih, cepat juga nih. Udah 10 soal. Kaira, jangan keluar tab, Kaira. Mana Kaira? Dimas, jangan keluar tab. Renat, sudah 6 kali keluar tab. Oh iya. Udah jangan keluar tab. Nih kelihatan nih yang keluar tab tuh. Wih, Kalista sudah 15 soal. Keren. Oh, Raka 18 soal. Hebat. Udah selesai Raka? Oke. Hebat Raka. Cukup 5 menit. Raka nilainya sudah keluar? Berapa nilainya? 90. Hebat. Iya dong. Yang sudah selesai nilainya langsung muncul.
Udah? Belum. Nilainya 85. Yes. Oke. Ya di screenshot ya nilainya. Screenshot ya Bang. Nah, nanti dikirim ke grup aja. Udah. 85 ya nilainya. Wih, 95%. Good job. Hebat-hebat nih nilainya tinggi-tinggi. 90, 95. Udah, oke, silahkan ditaruh. Tapi nggak usah disebut nilainya. Mana coba? Tapi di atas kan. Iya, di atas KKM ya. Bibi masa nanya saya. Nanti saya jawab kalau udah selesai. Screenshot. Udah. Lihat berapa nilainya? Belum. Kalista udah? Berapa nilainya Kalista? 80, 90? 87, lumayan. Bagus, bagus. Kenanga berapa kenanga? Rahasia. Di screenshot ya. Oke, 5 menit lagi yuk. Yang sudah silahkan segera dikumpulkan. Karena sebentar lagi kita akan pulang. Nilainya berapa? 65 Mas. Ayo udah, nanti kita remet. Di rumah. Ya. Pak, iman kepada Rasul yang mana, Pak? Yang mana coba? Masa kayak kasih tahu. Oke, yuk yang udah dikumpulkan kita siap-siap. Berapa soal lagi? Satu lagi, oke. Fabian berapa soal lagi? Lagi yuk. Waktunya 1 menit lagi. Sudah semua ya? Oh belum. Nabila berapa lagi? Oke, 1 lagi. Sudah. Dah, yuk Alvandio taruh. Iya. Ke grup ya. Sudah. Dah. Oke, yuk semuanya duduk. Kita penutupan dulu yuk sebelum pulang. Ya. Dah. Alhamdulillah tadi saya lihat hasilnya yang bagus banyak. Ada yang 96, 90, 87, 86 ya. Alhamdulillah ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Bagi yang belum atau merasa di bawah KKM berarti harus memperbaiki diri, lebih fokus lagi belajarnya. Ya, lebih banyak baca lagi tentang Nabi dan Rasul. Nah, saya ingin tanya, sebelum saya tutup saya ingin tanya nih. Kira-kira di antara 4 sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah yang paling berkesan buat kamu sifat yang mana? Amanah. Kenapa? Dapat dipercaya. Kenapa kamu lebih memilih amanah? Kalau orang-orang misalnya ya
dikenal orang-orang dapat dipercaya gitu. Oke, karena kalau kita bisa menjaga amanah, maka kita dapat dikenal ya oleh orang lain. Good. Selain amanah, yuk siapa lagi? Kalau Lionel, yang paling berkesan di antara 4 sifat itu yang mana? Amanah ya, kenapa? Karena kalau dapat dipercaya bisa semuanya. Dapat. Oke. Kalau Raka? Sidik. Kenapa Raka? Sidik. Kenapa lebih milih sidik? Wih, keren nih Raka. Saya tanya, Raka pilih di antara 4 sifat itu pilih yang mana? Katanya sidik. Kenapa? Karena orang yang jujur itu dapat dipercaya katanya. Ya. Oke, apapun itu ya, semoga kita bukan hanya sekedar mengenal siapa nabi kita, apa perbedaannya, sifat-sifatnya. Yang paling penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Satu, bahwa nabi dan rasul itu berbeda. Tadi kita sudah bahas perbedaannya, ada di jumlah, ada di kewajiban menyampaikan wahyunya. Kemudian kita juga memahami bahwa nabi dan rasul itu memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang tidak boleh disebut dengan sifat mustahil. Ya, semoga keluar dari sini bukan hanya sekedar menghafal nama-nama nabi, tapi kita juga bisa menerapkan ya makna beriman kepada nabi dan rasul dalam kehidupan sehari, menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang amanah, manusia yang dapat dipercaya, dan terakhir manusia yang cerdas. Ya, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.